Smartphone ini adalah pilihan buat kalian yang cari HP gaming di harga 1 jutaan. So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, ini adalah Realme C3, smartphone gaming dari Realme yang punya harga 1,8 jutaan aja. Rilis awal tahun 2020 ini, sebenarnya Realme C3 ini sempat mengobrak-abrik pasar gaming di harga 1 jutaan ya. Namun semakin kesini makin banyak nih pesaingnya yang bisa dibilang cukup kasih perlawanan. Kalau dilihat dari sisi desain, ini memiliki desain yang kurang lebih mirip ya kayak Realme 5i. Cuma bedanya C3 ini punya modul kamera yang berisi 3 kamera aja dengan pancaran sinarnya yang berada di sisi atas bodinya. Buat material tentu aja menggunakan bahan polikarbonat dengan tekstur bergeronjol kayak gini. Jadinya cukup nyaman buat digenggam karena ini nggak licin di tangan. Di bagian belakangnya ini juga menampung fingerprint scanner yang pemindaiannya udah cukup cepat dan enak banget buat dipakai sehari-hari. Kalau di bagian frame, smartphone ini juga berbahan plastik yang di bagian atasnya ini kosong nggak ada apa-apa. Di bagian kanan ini ada tombol power, di sebelah kiri ini ada tombol volume dan SIM tray triple slot yang bisa menampung 2 buah kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD tambahan. Sementara buat di bagian bawah ada tombol jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang micro USB dan grill speaker. Kalau di bagian depan, smartphone ini masih menggunakan desain lama notch water drop yang punya bezel cukup tipis di sisi atas dan kanan kirinya. Sementara buat di bagian bawah ini masih cukup tebal. Di bagian layar, Realme C3 ini punya layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Buat aktivitas nonton YouTube, main sosmed, atau baca-baca berita, smartphone ini masih enak buat dipakai sehari-hari. Ya, meski punya resolusi HD+ saja, cuma kualitas layarnya ini cukup bisa kita acungi jempol. Gambarnya ini cukup tajam dan enak buat dipandang mata kita. Oh ya, layarnya ini juga udah diproteksi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3, jadinya udah cukup tahan ya buat goresan-goresan yang bakal kejadian kalau kalian suka taruh HP sembarangan. Buat kamera, Realme C3 ini dibekali dengan setup triple kamera yang punya resolusi 12 MP pada kamera utama, 2 MP pada kamera makro, dan 2 MP pada kamera deep sensornya. Buat hasil foto, ini udah keren banget di kelas harga 1 jutaan. Aku pun cukup suka dengan hasil fotonya dan ini udah pantas kok kalau kalian langsung upload ke sosial media. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Realme C3 direkam menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Oke, hasilnya kayak gini ya. Ini direkam pagi-pagi jam 7.15. Oke, gimana menurut kalian? Ini nggak ada IIS-nya ya, jadi mungkin agak sedikit nggak stabil buat videonya. Oke, gitu aja. Untuk kamera depan, Realme C3 ini dibekali dengan kamera beresolusi 5 MP yang bisa kalian nilai sendiri buat hasil foto dan videonya. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Realme C3 direkam menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Cukup bagus sih, cuma ya nggak stabil gitu, getar-getar ya. Buat gambarnya ya lumayan lah. Oke. Gimana menurut kalian?
Coba komen di bawah ya, buat kualitas audionya juga bagus atau enggak. Yuk, gitu aja. Oke, next kita bahas masalah performanya. Buat otak dari smartphone ini dibekali dengan chipset dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G70 yang punya fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G52 MC2. Buat hasil benchmark menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Antutu versi 8, smartphone ini bisa dapetin skor 180.000 yang udah cukup bagus buat di kelas smartphone seharga 1 jutaan. Mainin game kelas menengah ke bawah kayak Mobile Legends, smartphone ini cukup nyaman dengan bisa mainin di grafis high frame rate yang cukup stabil dan jarang terjadi frame drop. Terus kalau mainin game PUBG Mobile, smartphone ini bisa dapetin grafik smooth ultra yang udah enak juga buat dimainin. Aku sendiri mainin selama 3 kali permainan dan ya cuma sesekali aja terjadi adanya frame drop dan itu sama sekali nggak ngeganggu. Buat daya dari smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang cukup tahan lama ya, karena layarnya tadi yang cuma SD Plus aja sehingga daya nggak begitu terkuras banyak. Sementara buat pengisian daya, smartphone ini dibekali dengan kecepatan ngecas 10 watt aja yang bakal terasa lama buat isi daya smartphone ini sampai penuh. Ya kira-kira butuh waktu sekitar 3 jam kurang lah kalau kalian misal mau isi daya smartphone ini dari 0 sampai 100%. Oke, mungkin segitu aja untuk review HP gaming 1 jutaan dari Realme yang satu ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.